Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan menyangkut masih tentang tahun baru Islam. Karena awal penanggalan Islam ini adalah dimulai dari bulan Muharram. Maka ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz, apakah ada keutamaan bulan Muharram? Dan bagaimana kedudukan tanggal 10 Muharram ini dalam ajaran Islam? Baik, jawabannya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'du. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang diagungkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Al-Ashhur Al-Hurum. Ya, di dalam surat At-Taubah dinyatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diagungkan Allah itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini berturut-turut 3 bulan, dan 1 bulan yang nyempil antara Jumada dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Subhanallah. Nah, 4 bulan ini kenapa dia diistimewakan? Disebut dengan istilah bulan yang haram, karena diagungkan oleh Allah, diharamkan perang, diharamkan berbuat zalim, diharamkan untuk berbuat maksiat di bulan-bulan ini. Ya, dan amal soleh di bulan-bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu bulan Muharram termasuk bulan yang haram, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ya, dilipat gandakan semua amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa maksiat juga termasuk dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Nauzubillah min zalik. Maka itu harus kita hindari, ya, semampu mungkin perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram ini. Nah, khusus tanggal 10 Muharram ini disebut dengan hari Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Ya, ada keutamaannya, yaitu Nabi SAW berpuasa. Ya, berpuasa tanggal 10 bulan Muharram. Ya, ketika Nabi masuk ke Madinah, pada saat itu orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ini puasa apa kalian? Ini puasa kami mensyukuri nikmat Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Subhanallah. Pas pada waktu itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. Maka Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minhum. Kami umat Islam itu lebih berhak untuk mencontoh, mengikuti Nabi Musa dan menghormati Nabi Musa daripada mereka orang Yahudi. Maka Nabi perintahkan umat Islam untuk puasa Asyura, sunnah Asyura hari tanggal 10 bulan Muharram. Ya, kenapa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ini peristiwa besar yang direkam dalam Al-Qur'an dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Ya. Di dalam Al-Qur'an kisah tentang Musa dan Firaun, Saudara, itu disebutkan hampir 500 ayat di banyak surat Al-Quran. Ya, terbanyak kisah Nabi dan Rasul adalah kisah Nabi Musa bersama musuhnya Fir'aun. Ya, hampir 500 ayat, kurang lebih ada 466 ayat. Ya, maka hari ketika Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan Allah binasakan, hancurkan Fir'aun pada saat pengejaran di Laut Merah itu merupakan hari yang bersejarah, hari yang merupakan perwujudan nikmat Allah kepada umat manusia, wabil khusus umat Islam. Kenapa? Karena Allah membuktikan, ya, Allah menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Allah menjadi pelindung bagi risalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka Nabi bersyukur kepada Allah dan mengatakan kita lebih berhak untuk mensyukuri keselamatannya Musa dari kejaran Firaun itu daripada orang Yahudi. Nah, adapun perayaan-perayaan lain di luar itu bukan dari agama Islam. Ya, merayakan 10 Muharram misalnya dengan peringatan hari tragedi Karbala, ya, memukul-mukul badan, kemudian menyayat-nyayat dengan pisau,
berdarah-darah, itu bukan dari ajaran Islam, bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Menghidupkan hari Asyura dengan kesedihan, ya, meratapi kematian Sayyidina Husain, sibtun Nabi SAW, cucu Rasulullah, kita semua sedih. Ya, Rasulullah cucunya dibunuh dengan keji. Tetapi kesedihan itu bukan untuk dihidupkan kembali. Ya, sebab bersedih lebih dari 3 hari atas kematian seseorang itu dianggap niyahah, meratap ala jahiliyah, dan itu dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kita cukup mengenang syahidnya cucu Rasulullah SAW, yaitu dengan banyak beristighfar, dengan banyak kita memohon ampun kepada Allah, dengan banyak kita mengingat jasa-jasa, ya, kebaikan dan jasa-jasa kemuliaan dari keluarga Rasulullah SAW dalam mengemban risalah dan menyebarkan Islam ini sampai ke penjuru dunia. Dan pelajarannya bahwa kita harus berpegang teguh di atas jalan Allah, melawan setiap kezaliman, termasuk kezaliman dari pemimpin yang tidak adil, walaupun dia Muslim. Ya, ini keberanian Imam Husain, ya, Sayyidina Husain, ya, menghadapi kezaliman dari orang-orang pemimpin pada saat itu. Inilah yang lalu kemudian menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Dalam Islam tidak dibenarkan berbuat zalim, tidak dibenarkan berbuat curang, tidak dibenarkan membunuh sesama saudara muslim, tidak dibenarkan untuk, ya, berbuat aniaya terhadap sesama muslim. Itu pelajarannya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.